Baik, para upasaka upasika sekalian, sebelum saya menyampaikan awada, mari kita memberikan penghormatan kepada guru agung kita dengan mengucapkan Namo Tassa 3 kali. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Suki hontu para upasaka dan upasika sekalian. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, damai, dan bahagia. Pagi hari ini saya akan melanjutkan topik tentang parami, ya, yaitu Sacca Parami. Ya, kita udah sampai cukup jauh ya, ke-7 ini mungkin ya, parami ke-7. Nah, Sacca itu artinya kebenaran. Berarti ini adalah praktek yang harus kita terus latih, ya, kita kembangkan sampai sempurna, berkaitan dengan penegakan kebenaran. Ya, arti dari Sacca itu kebenaran. Ya. Tetapi Sacca juga dalam hal ini, dalam konteks Sacca Parami juga berarti kejujuran. Ya. Kejujuran melalui ucapan-ucapan kita. Ya. Nah, berkaitan dengan kejujuran, kan lawan dari kejujuran berarti kan pelanggaran sila yang keempat kan ya. Saya akan menyampaikan satu hal yang bisa jadi ini akan kontroversi karena tidak banyak diketahui di Indonesia. Biasanya katanya kita nggak mengenal white lies gitu. Bahkan dulu waktu di Myanmar juga saya mendengar Sayadaw juga mengatakan seperti itu, tetapi dari hasil kajian teks ternyata di Atak Salini itu kitab komentar dari Dhammasanggani itu mendefinisikan karma buruk yang disebut perkataan bohong itu adalah satu perbuatan, baik itu melalui ucapan ataupun melalui tubuh, ya, yang melakukan tipu daya untuk menghancurkan kesejahteraan orang lain. Ya, yang disebut pelanggaran sila keempat akhirnya begitu. Kalau Anda berbohong, tujuan Anda adalah untuk menghancurkan kesejahteraan orang lain, maka Anda melanggar sila keempat. Ya. Anda bisa baca di buku manual Abhidhamma bab 5 tentang karma buruk yang disebut musawada, perkataan bohong. Di sana dikupas dengan jelas. Bahkan kitab Atak Salini juga menguraikan lebih jauh. Bobot dari karma buruk ini besar kecilnya tergantung pada seberapa serius kesejahteraan yang bisa dihancurkan oleh si orang yang berkata bohong. Ya, paham ya? Artinya dengan kata lain, seberapa besar kerugian yang bisa dia timbulkan dari ucapan bohongnya itu. Jadi ini bersifat tipu daya untuk merugikan orang lain, kira-kira begitu. Jadi di Atak Salini dikatakan, kalau bobot kehancurannya, kerugiannya itu sedikit, maka karma buruknya minor. Tapi kalau bobot kerugiannya itu besar, maka karma buruknya besar. Dengan kata lain, kita bisa kemudian simpulkan bahwa kalau tidak terjadi kehancuran kesejahteraan, tidak terjadi kerugian apa-apa, maka itu bukan karma buruk. Tapi Anda harus bedakan karma buruk dan perkataan bohong. Bohong adalah bohong, ya. Tapi kalau begitu dia menghancurkan kesejahteraan atau manfaat dari orang lain, maka itu melanggar sila dan itu karma buruk. Itulah mengapa, makanya saya selalu mengatakan ini akan jadi kontroversi karena tidak banyak yang tahu ini, gitu. Itulah mengapa dulu waktu di Myanmar saya diajarkan bahwa di sepanjang
4 asangkaya dan 100.000 kalpa bodhisatwa kita meniti karir untuk menyempurnakan parami-paraminya, dari 5 sila dari Pancasila hanya 1 yang tidak pernah dilanggar oleh bodhisatwa selama 4 asangkaya dan 100.000 kalpa, yaitu sila yang keempat. Bahkan di dalam teks tentang parami juga disebutkan untuk mengkonfirmasi ini, yaitu di sepanjang 4 asangkaya 100.000 kalpa, bodhisatwa kita pernah gagal di semua parami untuk mempraktekkan parami yang lain kecuali 1, yaitu sajak parami. Jadi katanya bodhisatwa kita itu di sepanjang waktu yang sangat panjang itu tidak pernah gagal mempraktekkan sajak parami. Jadi itu terkonfirmasi sebenarnya dari berbagai sumber yang saya katakan tadi. Jadi Anda harus pisahkan nih perkataan bohong yang tidak menghancurkan manfaat atau kesejahteraan orang lain dan perkataan bohong yang menghancurkan. Ya, yang disebut pelanggaran sila dan karma buruk adalah yang menghancurkan. Ya, tapi kalau perkataan bohong tidak menghancurkan apa-apa, ya itu mungkin white lies begitu mungkin ya. Saya nggak begitu paham definisi white lies itu apa saja ya. Maka itu kebohongan. Tapi itu bukan karma buruk ataupun bukan pelanggaran sila. Itulah mengapa kalau di Sutta, ini kalau tadi di Abhidhamma kan, di Sutta kan juga contohnya begitu kan. Orang yang bohong itu melanggar sila keempat adalah orang yang ketika dia dipanggil oleh pengadilan untuk menjadi saksi, ya, sebenarnya dia tahu tapi dia tidak mengatakan, dia mengatakan tidak tahu. Atau sebaliknya, sebenarnya dia tidak tahu tapi dia mengatakan tahu. Dengan demikian karena dia jadi saksi di pengadilan, ya dia merugikan orang lain. Ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, kira-kira begitu kan. Nah jadi itu definisinya. Jadi sajak parami adalah kesempurnaan tentang sikap kita untuk selalu menegakkan kebenaran, atau juga bisa diartikan kesempurnaan tentang kejujuran kita melalui ucapan-ucapan kita. Nah, dikatakan bahwa semua kejahatan, semua karma buruk itu berkumpul di pelanggaran dari sajak parami ini. Ini artinya semua kejahatan karma buruk itu terjadi atau berkumpul gitu ya, terjadi karena si pelakunya tidak menghormati kebenaran. Ya, toh? Seseorang yang melakukan pelanggaran sila yang pertama udah jelas dia tidak menghormati kebenaran. Ya, barang yang dia ambil bukan barang dia. Ya, faktanya kebenarannya adalah barang tersebut milik orang lain, bukan milik dia. Jadi ya tidak boleh dimiliki. Ya, atau pembunuhan, sila yang pertama itu pembunuhan, ya maaf. Nyawa itu milik masing-masing orang yang harus dihargai oleh siapapun. Kalau kita mengambil nyawa orang lain, kita nggak menghargai kebenaran itu kan. Atau pelanggaran sila yang ketiga udah jelas kan, kebenaran faktanya adalah yang dilanggar itu adalah objek-objek yang terlarang dan lain sebagainya. Ya, jadi itu di teks kitab tentang yang saya temukan di kitab Parami ya, tentu sangat bagus karena memberikan pedoman ya, acuan pada kita untuk mengarungi samudera samsara ini, untuk selalu menegakkan kejujuran. Bahkan kalau tidak salah di salah satu sutta, kayaknya bukunya udah diterbitkan oleh DBS, itu Buddha menasihati kepada Rahula, mungkin di Sularahulawada atau Maharahulawada Sutta, bukunya ada di DBS, sudah diterbitkan. Buddha menasihati putranya itu, yang mulia Rahula, bahwa seseorang yang bisa berbohong dengan sengaja berbohong, gitu, ya, maka bagi dia tidak ada kejahatan yang dia tidak bisa lakukan. Jadi memang seseorang yang hobinya berbohong, dalam konteks berbohong untuk menciderai, merugikan orang lain, maka bagi orang ini ya udah, kejahatan yang lainnya pasti sisanya akan mudah untuk dia lakukan karena dia berpikir, pikirannya udah kadung bengkok ya, tidak lempeng, tidak lurus gitu. Dia berpikir kalaupun nanti saya diinterogasi, saya tinggal berbohong aja.
Saya tinggal memanipulasi kebenaran begitu, karena udah kebiasaannya seperti itu. Ada kan orang-orang yang manipulatif gitu. Ya, bahkan kemarin juga saya menasehati seseorang gitu, saya sampaikan, kamu harus rubah loh itu, karena itu pikiran yang manipulatif gitu. Ya, manipulatif itu artinya tidak menghargai kebenaran, tidak menegakkan kebenaran kan. Ya, jadi kita semua harus menegakkan kebenaran gitu. Saya pernah ditanya oleh salah satu tim Waca DBS gitu, Bante, dari semua parami yang Bante sangat ingin tegakkan apa gitu. Waktu itu saya jawab Sacak Parami. Ya, Sacak Parami, kejujuran, menegakkan, menghargai kebenaran, menegakkan kebenaran. Ya. Nah, jadi kira-kira itu ya definisinya ya. Nah, kemudian minggu lalu kita sudah mendiskusikan tentang Kanti Parami ya. Jadi Kanti Parami itu kesabaran kita yang harus kita latih. Ya, cara melatihnya bagaimana sih? Jadi ketika pada satu event tertentu, kejadian-kejadian tertentu di dalam kehidupan sehari-hari, Anda berada dalam situasi mau marah, berarti kan kesabaran Anda hendak dihancurkan oleh kemarahan tersebut, maka Anda selalu memilihlah untuk menahan kemarahan tersebut dan bersabar. Ya, sama dengan melatih Sacak Parami juga seperti itu, selalu akan ada dua pilihan, berbohong atau jujur ya. Nah, dalam keadaan-keadaan seperti itu selalu memilihlah untuk jujur. Pada awalnya mungkin sulit karena batin Anda itu mungkin sudah sejak lama sekali terbiasa untuk tidak sabar, terbiasa untuk tidak jujur. Jadi untuk melawan kebiasaan-kebiasaan itu biasanya akan sulit ya. Jadi itu yang juga saya rasakan di awal-awal di masa lalu ya, bahkan mungkin sampai saat hari ini, untuk menundukkan kecenderungan batin kita yang selalu negatif tadi. Ya, jadi Anda harus tundukkan batin tersebut. Kalau ada dua pilihan, mau jujur apa mau bohong, Anda harus memilih kejujuran gitu ya. Nah, tadi dikatakan bahwa Kanti Parami itu adalah fondasi untuk Sacak Parami. Ya. Kita ini dari teks. Ya. Jadi kita harus merenungkan bahwa perjalanan kita di sepanjang samsara ini bisa jadi adalah perjalanan yang sangat panjang ya. Tanpa kesabaran maka juga akan sulit untuk mempraktekkan kebenaran, kejujuran. Ya. Karena kadang kita berada dalam situasi-situasi yang sulit. Ya, kadang kita kayak tertantang oleh situasi-situasi tertentu yang kemudian men-trigger kita untuk tidak menegakkan kebenaran. Ya, kenapa? Karena batin kita udah rapuh. Begitu kita memilih untuk tidak berkata benar, memilih untuk berbohong yang merugikan orang lain, kita terkalahkan oleh kilesa kita. Kenapa kita kalah? Karena kita kurang sabar untuk menahan atau mengizinkan kilesa itu enyah, ya, melepaskan kilesa tersebut, sehingga kita tidak dikuasai oleh kilesa yang akhirnya membuat kita kemudian melanggar Sacak Parami ya. Nah, jadi kalau di minggu lalu saya katakan bahwa Kanti Parami, kesabaran itu dengan kesabaran maka semua parami itu menjadi bisa dipraktekkan. Maka di teks tentang Sacak Parami ini dikatakan bahwa Kanti Parami itu adalah fondasinya Sacak Parami. Mudah tidak sih untuk berkata jujur, tidak bohong? Bagi rata-rata orang katanya susah untuk jujur. Tetapi saya selalu mengatakan bahwa kejujuran itu sebenarnya, atau dengan kata lain, menghindari perkataan bohong itu bukan hal yang sulit sebenarnya. Ya, bukan hal yang sulit. Ya. Nah, oleh karena itu praktek-praktek yang lain juga bisa menjadi relevan ya, misalkan
terus mengembangkan awareness, kesadaran Anda terhadap apa yang sedang bergejolak di dalam hati Anda, supaya Anda tidak bisa ditundukkan oleh kilesa Anda. Anda bisa takluk sama kilesa-kilesa Anda karena Anda kehilangan kesadaran Anda kehilangan sati Anda, mindfulness Anda, awareness Anda, perhatian penuh Anda, kan? Tapi kalau Anda setiap detiknya itu Anda menyadari apa yang sedang terjadi, khususnya di dalam hati Anda, ketika Anda melihat, mendengar suara, dan mengalami objek-objek apapun di 6 pintu panca indera, maka kilesa tidak mendapatkan kesempatan untuk muncul, sehingga praktek sacak parami itu menjadi natural, akan mengalir secara natural, ya. Seharusnya tidak sulit untuk mempraktekkan ini, begitu, ya. Nah, tadi dikatakan bahwa sacak parami ini berkaitan dengan perkataan bohong, maka sebenarnya walaupun saya katakan perkataan bohong, tetapi di kitab lain juga disebutkan bahwa perkataan bohong tidak hanya berhenti di perkataan bohong saja, tetapi ada 3 lagi yang harus kita jaga, kita hindari untuk tidak kita langgar, yaitu apa? Parusa waca. Parusa waca itu adalah ucapan kita yang kasar, yang menyakiti telinga orang lain. Itu juga masuk dalam kelompok perkataan bohong. Jadi kita juga harus menahan diri dari kata-kata kasar, memaki-maki orang, memarahi orang yang bisa menyakiti telinga orang tersebut, ya. Kemudian yang ketiga adalah pisuna waca. Pisuna waca adalah ini yang mungkin bagi banyak orang juga sulit untuk dipraktekkan, ya, karena kesalahan penerjemahan. Mungkin saya juga di buku-buku awal menerjemahkannya secara keliru. Pisuna waca itu bukan hanya fitnah, gitu. Ya, pisuna waca itu bisa, kalau fitnah itu kan selalu berdasarkan sesuatu yang nggak eksis kita ucapkan sebagai eksis, nyata sebagai tidak nyata sebagai nyata untuk mendiskreditkan orang lain. Ya, itu fitnah, ya. Tapi pisuna waca itu adalah di buku yang belakangan saya sudah perbaiki terjemahannya, yaitu ucapan yang kita ucapkan dengan maksud untuk memisahkan persahabatan 2 orang, antar 2 orang atau lebih, antar 2 kelompok, ya. Jadi kita mengucapkan sesuatu tapi dalam niat kita, kehendak kita adalah kita ingin memisahkan 2 orang ini. Nah, itu karma buruk loh. Ya, itu bukan sacak parami juga itu. Ya. Jadi supaya misalkan si A si B tadinya bersahabat, kita ngomong sama si A, si B itu begini-begini loh. Kalau di teks dikatakan supaya akhirnya si A itu suka sama saya dan benci sama si B. Nah, itu kan memecah belah. Dan itu bisa jadi bukan fitnah. Bisa jadi yang diucapkan adalah sesuatu yang nyata. Tapi kalau niat Anda adalah untuk memecah belah, memisahkan pertemanan, memisahkan persahabatan, maka Anda melanggar sacak parami juga, ya. Dan yang terakhir, yang keempat adalah sampak palapa. Ini ucapan yang nggak bermakna, gitu, yang sering diterjemahkan juga ternyata setelah saya lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia juga tidak pas, yaitu omong kosong. Nggak, sebenarnya sampak palapa itu hanya ngobrol-ngobrol sana sini yang nggak ada manfaatnya, gitu, ya. Ngomongin drakor misalkan, tapi tidak Anda tutup dengan dharma. Ngomongin drakor boleh, tapi kemudian Anda tutup dengan dharma. Siapa itu dia yang terkenal lagi, siapa sih? Aktor drakor, Jungkook, ya. Si Jungkook itu orang baik, orang jahat kalau di dramanya? Orang baik, ya. Nah, dia baik, ya, gitu. Makanya hidupnya akhirnya di film itu bagus, ya. Hukum karma bekerja, ya, bla 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 bla. Atau kalau misalkan si Jungkook udah baik begitu kok disakiti sama orang lain, ya, oh ya mungkin itu kehidupan lampaunya dia melakukan karma buruk dan kemudian berbuah. Nah, kalau begitu Anda terbebas dari pelanggaran sacak parami. Jadi setiap kali bicara Anda tutup dengan dharma, Anda simpulkan dengan dharma. Paham, ya? Jadi Anda terhindar tuh dari ucapan yang nggak bermakna begitu, ya. Nah, jadi itu kira-kira apa definisinya. Sekarang karakteristik dari kitab Awisangwada Lakana. Karakteristik dari sacak parami adalah Awisangwada.
Wisang wadana itu adalah tiadanya tipu muslihat. Jelas kan? Kalau tipu muslihat pasti merugikan kan? Jadi ini definisi yang lebih firm ya, lebih tajam ya. Tiadanya jadi sifat seseorang yang bebas dari tipu muslihat. Karakteristiknya seperti itu ya. Kemudian fungsinya adalah yata sebawa wibawana ya, yata sebawa wibawana. Wibawana itu kayak explaining, penjelasan, atau kita menjelaskan yata sebawa, menjelaskan sesuatu apa adanya sebenarnya ya. Sesuatu itu kita jelaskan secara apa adanya. Kemudian itu tadi fungsinya, karakteristiknya sadukta. Sadukta itu kebaikan. Jadi pasti kita adalah karakteristik dari yang kita ucapkan adalah demi kebaikan diri kita sendiri dan juga orang lain. Ya, makanya kembali lagi ke kontroversi tadi, ada yang mengatakan bodhisatwa kita ketika terlahir sebagai monyet, namanya lupa, Mahakapia atau lupa namanya. Jadi bodhisatwa di salah satu kelahirannya terlahir sebagai monyet, kemudian mau dimakan sama buaya, karena buayanya itu pengen makan otak, suka makan otak monyet gitu. Nah, ketangkep nih bodhisatwanya nih, yang jadi monyet nih. Lalu apa yang dilakukan bodhisatwa? Buaya, kamu pengen makan otakku ya? Iya, tapi di kepalaku nggak ada otak. Loh lah, kamu otaknya di mana? Itu di atas pohon sana tuh. Ya, akhirnya singkat cerita, bodhisatwa kita lolos gitu. Apakah itu pelanggaran sajak parami? Coba Anda renungkan. Tidak. Kenapa? Karena mungkin bodhisatwa berkata bohong pada waktu itu ya, tapi kan tidak merugikan si buaya. Bayangkan kalau si buayanya itu jadi makan otaknya bodhisatwa, karma buruknya seberapa besar itu. Iya toh? Ya. Kalaupun yang dimakan monyet biasa saja, dia melakukan karma pembunuhan. Betul tidak? Jadi ucapan yang selalu kita lakukan demi kebaikan, itu manifestasinya. Tadi sadukta, demi kebaikan orang lain, demi kebaikan diri kita sendiri. Si monyet bodhisatwa tadi mengatakan, otak saya ada di atas pohon kok, di tempurung kepala saya nggak ada otak kok. Beliau mengucapkannya demi kebaikan dirinya sendiri dan juga demi kebaikan si buaya. Ya. Saya nunggu kontroversinya nanti di medsos. Tapi ini kan harus disampaikan. Saya punya rujukan teksnya kan. Ya, Anda bisa baca di manual Abhidhamma yang kelima. Jadi itu manifestasi. Manifestasi itu kemunculannya, terwujudnya dalam ucapan kita itu bermanifestasi ya, dalam bentuk kebaikan seperti itu tadi. Nah, sebab terdekatnya sebenarnya adalah soraca. Soraca itu kayak kelembutan hati, ya. Jadi selalu harus muncul dari hati yang lembut, ya. Hati yang tidak ingin menyakiti siapapun, baik orang lain maupun diri dia sendiri. Itu kan hati yang lembut. Tapi Anda juga jangan mencampur adukkan. Hati yang lembut itu selalu orang yang ucapannya lembut, selalu hatinya lembut. Enggak juga. Ya, di Abhidhamma kan udah dikupas itu kan. Atau sebaliknya orang yang berkata-kata atau kalau setiap kali berbicara kasar pasti hatinya kasar. Enggak juga. Ya. Enggak seperti itu, bisa iya bisa tidak. Begitu ya. Nah, itu dari teks. Kembali lagi, satya berarti artinya banyak nih, tidak hanya kebenaran tetapi juga kejujuran. Ya tadi ya. Ketulusan di dalam hati Anda untuk selalu mempromot, mengedepankan kebaikan, ya. Kemudian juga kesungguhan Anda di dalam mempraktekkan praktek Buddhis, ya. Berkaitan dengan hal tersebut ada banyak hal yang bisa Anda jadikan basis untuk berlatih. Misalkan kita harus menjalankan tanggung jawab yang sudah diberikan kepada kita sebaik-baiknya. Saya selalu ingat salah satu nasihat guru saya adalah kalau jadi biku, jadi orang sebenarnya tidak hanya biku, harus dutiful. Dutiful itu patuh di dalam melaksanakan tugas, patuh, ya.
Kalau sudah diberi tugas untuk melaksanakan sesuatu, ya Anda harus melaksanakannya sampai sebaik-baiknya, intinya begitu. Ya. Jadi jangan, kalau istilah orang Jawa itu tinggal gelanggang colong pelayu, itu bahasa Jawanya itu. Tinggal gelanggang, diberi tugas di tengah jalan ditinggalkan begitu saja. Itu pernah itu ada kejadian seperti itu di wihara begitu. Ditinggalkan begitu saja tetapi malah melakukan hal yang merugikan wihara begitu. Jadi itu salah satu contoh yang harus dihindari. Jadi kita harus menjalankan tugas kita sebaik-baiknya. Dalam hal pekerjaan Anda, di pekerjaan Anda sehari-hari juga seperti itu. Ya, kalau Anda sudah diberi pekerjaan tertentu untuk menyelesaikan sesuatu, juga ini kan harus Anda tegakkan kebenaran ini kan, bahwa saya bekerja tugasnya ini, ya laksanakan sebaik-baiknya begitu ya. Kemudian praktek-praktek yang lain yang bisa Anda jadikan dasar untuk berlatih adalah terus menjaga supaya ucapan dan pikiran Anda selaras. Paham ya maksudnya ya? Jadi ucapan dan pikiran selaras itu artinya adalah apa yang Anda ucapkan itu sesungguhnya adalah apa yang ada di dalam diri Anda. Apa yang Anda ucapkan adalah apa yang Anda lakukan, Anda praktekkan. Jangan mengatakan A tapi melakukannya B, ya. Mengucapkan oh saya maaf nih, misalkan oh, ini saya orang jujur tapi sebenarnya penuh kebohongan. Ya, jadi antara ucapan dan pikiran harus terus-menerus kita selaraskan, ini cara mempraktekkannya begitu ya. Sering nggak Anda di dalam kehidupan sehari-hari ucapan dan hati Anda tidak selaras? Pasti pernah kan? Iya kan? Karena Anda tertekan oleh situasi, Anda nggak terampil di dalam menghadapi situasi itu, seolah-olah memberikan hanya satu pilihan bahwa Anda harus membohongi hati nurani Anda. Nah, dalam keadaan yang demikian Anda harus latih batin Anda supaya tetap saja selaras dengan kebenaran, selaras dengan hati nurani. Dengan demikian kita tidak menjadi orang yang munafik. Ya, istilah munafik ya, munafik itu bermuka seribu gitu. Ya, kira-kira begitu ya. Jadi di sana kita ngomong A, di sini kita ngomong B, di tempat lain ngomong C dan lain sebagainya begitu ya. Nah, ini adalah praktek-praktek yang terus bisa Anda jadikan pegangan ya. Hal lain adalah Anda harus terus teguh di dalam kebaikan. Artinya apa? Sejak Anda mengenal Dharma, tekadkan di dalam diri Anda bahwa mulai hari ini saya hanya akan melakukan kebaikan dan akan menundukkan ketidakbaikan. Ya, jadi teguhkan itu tekad Anda tersebut untuk senantiasa atau terus berada di jalan kebaikan atau khususnya sacak parami, kebaikan dan kejujuran gitu. Nah, seringkali juga kadang kita bisa melihat dari kejadian-kejadian di sekeliling kita kan, bahkan kejadian-kejadian di dalam wihara kan. Kan ada saja itu orang-orang yang walaupun aktif di wihara, tetapi dia tidak menegakkan kebenaran. Ya, tidak menegakkan kebenaran artinya apa? Dia kayak memanipulasi fakta, memanipulasi kebenaran gitu. Nah, orang-orang yang seperti ini, misalkan adalah orang yang saya itu pernah diberitahu gitu, Bante, si A dan si B itu dulu itu padahal nggak cocok loh Bante, bermusuhan loh Bante gitu. Tapi dalam hal ini tiba-tiba mereka bersatu loh. Padahal saya tahu juga antara si A dan si B itu selalu ngomong kalau katakanlah si A, kalau ngomong ke saya, oh si B itu nggak benar gitu. Nanti si B-nya juga sama. Artinya ini si A dan kalau salah satu pihak ada yang mengatakan fakta sih. Si A mengatakan si B itu faktanya terbukti secara fakta telah melakukan sesuatu yang tidak baik, yang sangat berat sebenarnya begitu. Tetapi akhirnya dalam menghadapi situasi tertentu mereka bisa kumpul bersatu begitu, kemudian menggosipkan hal-hal baru begitu. Nah, orang-orang yang tidak menegakkan kebenaran seperti ini, ya kalau kata teks gitu ya,
Siapapun yang tidak menjaga kebenaran, tidak menegakkan kebenaran, maka kata-katanya di masa depan tidak akan bisa dipercaya lagi. Orang yang seperti ini akan kehilangan kepercayaan sebenarnya. Tetapi sesungguhnya kita tidak begitu concern dengan kepercayaan yang diberikan oleh orang lain kepada kita, melainkan kalau kita sendiri memanipulasi kebenaran, maka hati kita bengkok-bengkok. Kita enggak, kalau di dalam Karania Metasuta itu, sako uju cak suhu jucak gitu ya. Jadi kita harus menjadi orang yang lurus dan sangat lurus gitu. Ya, lempeng gitu. Jujur dan sangat jujur gitu. Nah, ini praktek-praktek yang harusnya menjadikan kita teguh di dalam menegakkan kebenaran gitu. Nah, kembali lagi, kita masih punya sedikit waktu lagi. Tadi saya sudah katakan bahwa untuk mempraktekkan sajak parami butuh kesabaran, ya. Karena situasi kehidupan sehari-hari Anda seringkali, ya, bisa saja akan membuat Anda salah arah, dalam arti membuat Anda harus berbohong karena Anda tidak tahan sebenarnya dengan tekanan di dalam kehidupan Anda sehari-hari atau dalam kejadian-kejadian tertentu. Tapi sesungguhnya bukan Anda tidak tahan terhadap tekanan kehidupan ini, tetapi Anda tidak tahan terhadap kilesa Anda, tekanan kilesa Anda. Ya. Nah, oleh karena itu bersabarlah untuk menahan, untuk tidak terlalu mengikuti atau takluk, tunduk pada kilesa. Makanya tadi dikatakan di teks bahwa kanti parami itu menjadi fondasi untuk sajak parami, ya. Nah, jadi kita harus senantiasa mengambil teladan dari apa yang ada di dalam kitab suci kita. Berkaitan dengan kanti parami ini juga dikatakan bahwa kalau kanti parami adalah fondasi sajak parami juga adalah fondasi dari semua sifat-sifat mulia yang bisa kita dapatkan. Nah, dari semua informasi ini sudah jelas bagi kita bahwa kita harus menjadi individu atau orang yang menghormati kebenaran, menegakkan kebenaran, jujur, ya, dengan definisi yang sudah saya sampaikan. Tidak bermaksud untuk mengelabui orang lain, ya, tipu daya terhadap orang lain, begitu, ya. Nah, jadi itu adalah yang bisa saya sampaikan dalam 30 menit ini tentang sajak parami. Pesan saya, mari kita bersama-sama menjadi orang yang menegakkan kebenaran, menjadi orang yang jujur, tidak penuh tipu muslihat yang bisa merugikan orang lain dan juga diri kita sendiri, ya. Mari kita bersama-sama menyempurnakan terus parami-parami kita sehingga kelahiran kita kali ini sebagai manusia menjadi kelahiran yang bermakna, ya, menjadi kelahiran yang membuat kita naik kelas di dalam perjalanan spiritual kita, yang membuat kita menjadi semakin dekat ke tujuan akhir kita, yaitu pencapaian magga, pala, dan nibbana.